Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan ngaji psikologi di malam minggu ini, 6 Maret tahun 2021. Kita akan membahas beberapa hal yang menjadi bahasan yang cukup menarik mungkin di malam minggu ini. Kita akan bincang-bincang mengenai tema kali ini, yaitu tentang orientasi masa depan, yang mungkin kaitannya juga dengan kecemasan ya. Saya ingin menyapa dulu beberapa follower dari ngaji psikologi yang sudah menyapa saya. Halo semuanya ya. Ada Mbak Zikrina, coba saya lihat ya. Ada Dokter Gozin, dokter bukan ya, dokter. Ada Acil. Oke, terima kasih yang sudah standby ya, mau menyaksikan. Mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaat di malam kali ini. Oke, ini kita akan sambungkan dengan pemateri kita ya, atau bukan pemateri lah ya, biar nggak terlalu serius, kita anggap sebagai bincang-bincang ya, bincang-bincang malam ini dengan salah satu anggota dari ngaji psikologi. Kita akan berbincang dengan Eva ya, Kak Eva. Oke, dan beliau alhamdulillah sudah live ya. Saya coba hubungkan dulu ya. Ya, halo Eva. Ya, Suara saya bagus nggak kedengarannya? kayak bagus. Aku suaranya Oh, kedengar. kedengeran dong ya. Lucu-lucu gimana gitu ya suaranya. Gimana malam minggunya? Lumayan deg-degan. Deg-degan kamu ngapain? Karena disuruh produktif lagi. Oh iya, jadi sebagai fresh graduate ya? Atau udah lama sebenarnya? Apa tuh? Ah, lulus kuliah? Lulus kuliah itu Yang pasti lebih 2018. cepat dari saya ya. Lama banget. Oke, ya udah ada sekitar 7 orang yang menyaksikan live kita di malam ini. Ini sungguh hal yang menakjubkan ya. Biasanya rata-rata kalau awal-awal cuma 1, 2 gitu. Ini udah langsung 7. Sepertinya emang Eva itu cukup menarik perhatian ya untuk tema malam ini. Tuh. Semoga nggak menyesal ya. Ya. Kita bincang-bincang tentang eh, kecemasan, orientasi masa depan. Oke, oke itu ya. Jadi apa nih Ya, orientasi masa depan? dimulai aja Sok nih. langsung aja deh. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. untuk tema kali ini, kenapa ngangkat tentang kecemasan orientasi masa depan? Karena berangkat dari pengalaman pribadi juga ya. Waktu masa remaja tuh kita pasti pernah mikirin lulus SMA tuh kita ngapain ya gitu. Terus bingung juga mikirin masa depan, harus mulai dari mana, harus apa dulu yang dikerjain. Terus kalau mau kuliah nggak tahu juga tuh harus kuliahnya di mana, jurusan apa tuh yang cocok kayak gitu. Kalau mau kerja, kerjanya kerja apa, kayak gitu ya. Terus atau
Kalau zaman sekarang mungkin kalau lagi pusing-pusing suka mikirin pengen nikah aja gitu ya. Oke, jadi berangkat dari pengalaman pribadi gitu ya. Iya benar. Nah, bener banget. Jadi sebetulnya kalau kayak tadi mikirin mau nikah aja, apa betul nggak ya udah siap nikah atau belum, atau cuma lari dari masalah aja, berharap menikah adalah solusi dari segala kegalauan hidup gitu. Kalau masih mending kalau misalkan jadi solusi hidup, kalau jadinya awal dari masalah hidup kan malah zong ya. Nah, sebetulnya memikirkan hal-hal yang kayak gitu tuh dari sekarang tuh penting. Karena perencanaan yang baik untuk masa depan itu bisa mengantisipasi munculnya stres dan cemas di masa depan. Tapi bukan berarti si stres dan cemas itu buruk ya. Sebetulnya ada kaitannya dengan yang kemarin Kang Aan sama Kang Febri ya, ngomongin Ya. tentang quarter krisis. Betul. Oh, Nah, kalau yang saya baca, quarter life crisis itu masa ketika terjadi perubahan dalam kehidupan antara masa remaja dan dewasa. Ya, kalau salah mohon dikoreksi. insya Allah benar. Nah, sebetulnya masa ini tuh pasti dilalui oleh semua orang. Nah, untuk menghadapi si quarter life crisis itu perlu persiapan itu tadi. Nah, persiapannya ini tepat banget dilakuin saat usia remaja, yaitu usia 15 sampai 18 tahun. Terus pasti kan pada bertanya nih caranya gimana sih buat ngelakuin persiapan ini? Cara paling gampangnya adalah dengan menyusun si orientasi masa depan itu tadi atau yang kita singkat menjadi OMD. OMD itu apa ya? OMD itu simpelnya merupakan bagaimana seseorang memandang masa depannya dia gitu. Permasalahan yang menyangkut untuk masa depannya itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. Nah, untuk membentuk OMD dibutuhkan keyakinan terhadap kemampuan untuk menemukan tujuan masa depan yang lebih baik dan terarah. Tapi ya itu tadi, pada kenyataannya masih ditemukan aja nih remaja-remaja yang merasa kebingungan untuk menentukan pilihan karirnya dan tidak yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Balik lagi, cara yang paling gampangnya adalah menyusun OMD. Nah, dalam menyusun OMD itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama motivasi, yang kedua perencanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Kita bahas yang pertama dulu ya. Boleh, boleh. So. Motivasi berarti ya. Ya, yang pertama itu kan tadi motivasi. Nah, di tahap motivasi ini kita menentukan minat dan tujuan kita di masa depan dengan tidak melupakan kemampuan kita juga. Contohnya kayak gini. Misalnya ada seseorang, sebut aja namanya Rani misalkan. Nah, si Rani ini tuh memiliki hobi masak. Terus Rani juga suka nonton-nonton video YouTube tentang masak-masak gitu, atau enggak suka nonton MasterChef kayak gitu. Terus ternyata hasil masakannya si Rani ini tuh dinilai enak sama orang-orang di sekitar yang nyobain masakannya dia. Nah, jadi si Rani tuh termotivasi untuk menjadi seorang chef. Jadi di dalam tabel motivasinya dia tulis hobinya dia adalah masak dan nonton video masak. Kemampuannya itu mengolah bahan masakan menjadi yang enak gitu, makanan yang enak gitu ya. Dan cita-citanya dia adalah menjadi chef. Selesai nih di tahap pertama, yaitu tahap motivasi tadi. Langsung kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap perencanaan. Di tahap ini
Rani udah harus membuat perincian dan action untuk menjadi seorang chef itu apa sih yang harus dilakukan untuk memudahkan dalam mencapai tujuannya. Misalnya nih, karena Rani ingin menjadi chef, maka si Rani ini merencanakan untuk latihan memasak dengan resep-resep baru dan terupdate, kayak gitu. Terus mencari banyak referensi tentang masakan, misalnya masakan tradisional, internasional, western, Chinese food, kayak gitu, pastry. Dan juga dia menentukan universitas dengan tujuan untuk membantu si Rani ini agar menjadi seorang chef. Nah, itu adalah perincian action dari si Rani. Nah, lalu di tahap terakhir itu adalah tahap motivasi. Tahap evaluasi, maaf salah. Evaluasi. Di sini tuh tujuannya adalah mengevaluasi si tujuan dan rencananya secara rutin. Misalnya nih, kayak Rani tuh latihan masak terus nggak gitu. Terus udah berapa banyak sih referensi resep makanan yang dia punya sampai sekarang. Terus yang ketiga tuh universitas mana yang akan dia apply, persyaratannya apa aja, dan sudah sejauh mana dia mempersiapkan diri untuk mendaftarkan di universitas tersebut. Nah, di tahap ini kita bisa ngeliat tuh seberapa komitmen sih kita sama apa yang ingin kita kayak gitu. Kalau menurut Kang An sendiri sebetulnya masa depan tuh penting banget nggak sih? Ya harusnya penting ya. Cuma kan sebenarnya yang mungkin yang kita lihat di fenomena masyarakat kita, nampaknya orientasi masa depan itu kan tidak apa ya, tidak bergerak dengan apa ya, kesadaran gitu. Maksudnya rata-rata mungkin secara alamiah mungkin masyarakat kita justru orientasinya itu katakanlah nanti kamu kalau udah lulus sekolah, lulus kuliah, misalkan ya, coba deh daftar PNS misalkan, atau coba deh ngelamar kerja ke BUMN, atau misalkan kamu jangan nikah dulu ya kalau misalkan belum dapat kerja dan bla 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 kayak gitu semacam. Nah, nah sekarang gini aja deh, itu menurut Eva berarti bisa dikatakan sebagai orientasi masa depan juga, atau memang apa ya, masih ada kategori yang belum bisa dikatakan OMD itu? Sebetulnya kalau menurut saya tuh kenapa kita penting banget buat mikirin masa depan, ya karena memang kita tuh harus punya tujuan hidup gitu. Kalau yang tadi soal kata Kang Aan bisa dijadiin juga orientasi masa depan, tapi kalau misalkan nggak ada perencanaannya, malah jadinya kayak gitu tuh nyoba segala-gala gitu kan ya. Kalau kita nggak punya orientasi masa depan yang terencana, malah jadi kayak kita tuh nyobain semuanya tanpa tujuan yang jelas, atau enggak malah nggak ngelakuin apapun, tetap aja diem di zona yang nyaman kayak gitu, zona yang aman buat dia. Terus kan kalau misalkan di antara kita tuh masih ada aja gitu ya yang berpikir yang penting masih bisa hahaha atau enggak nongkrong sama temen gitu kan ya. Nongkrong sama teman-teman yang sama dengan bertahun-tahun gitu, atau yang penting bisa ngerokok ngopi bareng, ngejar tujuan-tujuan yang nggak jelas, abu-abu gitu, atau bahasa kerennya mau ngehalu bareng gitu kan ya. Iya, tapi nggak ada perkembangannya. Yang ada di bayangan itu paling cuma di masa depan saya akan sukses. Berikut nggak ngelakuin apa-apa gitu. Sebetulnya kan kalau misalkan uh, memang sih standar orang sukses itu beda-beda ya. Tapi percaya deh kalau misalkan kita nggak punya tujuan hidup, semuanya itu kayak hampa aja gitu. Hidupnya gini-gini aja.
bahkan ini bisa dirasain bertahun-tahun mungkin karena ya itu tadi tidak ada orientasi masa depan, perencanaan orientasi masa depan itu sendiri gitu. Oke, kalau sekarang misalnya kita kaitan dengan kecemasan gitu. Apa sih yang membuat seorang bisa eh, cemas gitu dengan masa depannya? Saya pernah baca gitu ya menurut ahli psikologi pendapatnya Ryan dan Desi dalam penelitiannya tahun 1985. Sebetulnya kalau si tujuan itu adalah kebutuhan psikologis gitu. Nah, mereka itu mengeluarkan sebuah teori yaitu self determination theory namanya. Nah, si purpose atau tujuan itu tuh kebutuhan psikologis manusia yang melakukan sesuatu yang jadi menurut di sini kita dinyatakan punya tujuan hidup kalau kita terdorong melakukan sesuatu yang bermakna, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang. Nah, yang menarik di sini dari definisi tadi kan adalah tujuan itu sebuah kebutuhan psikologis ya. Nah, kita kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi nanti pasti ada konsekuensinya. Nah, jadi kebutuhan itu nggak kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan psikologis. Kalau kebutuhan fisik itu contohnya kayak kalau kamu lapar, kamu butuh makan gitu. Nah, kebayang dong kalau misalkan kita nggak punya tujuan hidup, kita akan ngerasa hidup kita tuh ada yang kurang, terus hampa aja gitu, nggak ada goals yang harus dipenuhi. Walaupun kebutuhan kita terpenuhi, ada ketidakpuasan di sana, terus ada kehampaan gitu. Eh, apa ya? Overall kita tuh kayak nggak bahagia aja gitu, meskipun katanya hidup kita tuh baik Oke, eh, gitu. apakah jadi gini? Mungkin realita di masyarakat kita berpikir tentang masa depan itu terkadang menjadi sangat sulit gitu ya. Misalkan boro-boro kirim mau kerja di mana gitu. Saya bisa makan tidur nyenyak juga sudah syukur alhamdulillah gitu ya. Nah, itu layak nggak atau memang sebenarnya suatu hal yang wajar nggak eh, apa ya seorang yang dengan pemikiran seperti itu eh, membutuhkan pemikiran masa depan. Ya itu tadi sebetulnya memang karena apa ya, si OMD ini tuh nggak dijadikan apa ya, dasar semua orang gitu ya, nggak semua orang aware sama masa depannya. Apalagi di sini kan di apa tuh ditulisnya kalau si orientasi masa depan tuh sebetulnya direncanakan tuh bagusnya tuh waktu remaja. Sedangkan masa remaja aja tuh anak-anak eh, masa remaja aja tuh si remaja-remajanya nggak mikirin kadang kalau misalkan ditanya nanti udah lulus mau jadi apa, nggak tahu. mau mau gimana nggak tahu ya. Tadi sebetulnya nggak cuma dari diri sendiri juga sih kenapa kita harus aware sama orientasi masa depan. Kadang ada hubungannya juga dengan support dari luarnya, dari orang tuanya, dari teman-temannya, dari gurunya di sekolah kayak gitu. Disebut biar nggak punya orientasi masa depan ya karena mereka tuh sebetulnya nggak tahu gitu harus kayak gimana karena nggak ada yang mengarahkan gitu. Oke, ya. Kemudian ini live-nya juga jadi pengarahan ya bagi yang nonton. Oke, berarti
kalau misalkan bagusnya untuk remaja, gimana dengan orang yang sudah dewasa? Bahkan mungkin dewasa akhir barangkali gimana? Apakah memikirkan masa depan jadi suatu hal yang urgent gitu ya? Disebut urgent itu mah gimana ya? Mungkin daripada nggak sama sekali kan lebih baik terlambat. Ya, ya. Mungkin kalau yang dewasa akhir itu masa depannya di akhirat sana harus dipikir. Sebetulnya nggak ada batasan usia untuk sukses ya, karena nggak semua orang bisa sukses di sejak lahir, kecuali Rafathar mungkin. Ya Insya Allah, gitu. walaupun dia masih kecil ini. Oke. Jadi apalagi nih, misalkan untuk dari Eva sendiri pengalamannya gitu kan. Eh, apa sih, misalkan waktu Eva remaja seperti apa gitu kan. Atau baru sekarang-sekarang ternyata oh ternyata perencanaan masa depan tuh penting gitu. Ada nggak Ya, misalkan pengalaman-pengalaman yang seperti itu? ya semenjak kuliah aja ternyata baru ngerasa kalau merencanakan masa depan itu begitu pentingnya gitu. Makanya sekarang dikasih tahu nih ke teman-teman yang nonton live ini, mudah-mudahan bermanfaat biar nggak terlambat buat menentukan masa depannya. Kalaupun nggak buat diri dianya, bisa buat anak-anak mungkin, biar nggak terlalu nu penting sekolah weh gitu, nu penting Ya, lulus, nggak kayak gitu, atau enggak nu penting tinggal we pas ya, Sundalnya. yang penting kerja gitu kan. Eh, Padahal mah dia nggak sedikit kok teman-teman Eva yang bilang kayak misalkan mereka udah kerja tapi kayak masih bingung, eh, aku tuh kerja terus nanti mau gimana gitu, apa cuma kerja doang nunggu mati atau gimana. Bahkan ada yang sampai berpikiran kalau udah menikah tuh nggak bisa ngejar cita-cita lagi. Ada sampai yang berpikiran seperti itu. Saya pikir kalau udah menikah ya udah tinggal nyari duit buat istri dan anak, nunggu meninggal kayak gitu kan, agak. Nah, sekarang misalnya cara kita menentukan nih, kan pasti ada nih mana yang penting, mana yang sekedar penting atau yang memang biasa aja di antara misalkan saya mau masa depan saya mau fokus di apakah pendidikan dulu atau pekerjaan dulu atau tadi apa misalkan mau nikah dulu gitu. Nah, menurut Eva nih gitu kan. Gimana cara kita menentukan prioritas mana yang harus kita dahulukan gitu untuk masa depan kita? Halo? Terdengar nggak? Oke, putus ya. Gimana? Tes satu, cek. Ada suaranya bagus. Oke, kita tunggu sinyalnya terhubung dengan baik. Oke, mungkin bisa dikasih tanda kalau sudah terdengar suara saya. Ada suaranya? Nah, baru nyambung Oke, lagi. mungkin baru nyambung lagi. Tadinya mau saya disconnect dulu. Udah nyambung. Oke, tadi kedengaran Nggak nggak akan pertanyaan saya yang gabung terakhir? nih. Nggak, apa tuh, nggak kan Apa tuh? ngajak gabung orang. Nanti ya coba ya. Nah, yang paling tadi saya tuh misalkan gimana nih kita nentuin prioritas kita, apakah tadi kan disebutkan misalkan biasanya orientasi masa depan itu eh, ada yang ke pendidikan, ke pekerjaan atau ke perkawinan misalkan. Nah, cara misalkan kita kayaknya saya mau anu dulu gitu. Nah, itu seperti apa pertimbangannya menurut Eva?
Ada suaranya? Gimana putus-putus? Oke. Eh, kan misalkan ada pendidikan, pekerjaan, kemudian perkawinan. Betul ya, tadi misalkan di dalam orientasi masa depan. Iya, iya. Nah, apakah ketiga ini harus ber apa ya, dijalankan berbarengan atau memang sebaiknya kita fokus dulu terhadap salah satu. Nah, misalnya kalau fokus dulu, kita menentukan yang paling prioritas itu gimana gitu kan. Kalau itu tergantung dirinya masing-masing ya, nggak ada yang mengharuskan buat harus fokus dulu. Yang paling benar tuh fokus dulu ke sekolah atau enggak pendidikan. Terus kayak atau enggak yang paling benar harus fokus dulu ke karir. Itu sih tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Yang di sini yang di garis bawahi adalah ketika orang itu nggak punya tujuan hidup itu yang salah gitu. Oke, siap. Nah, kalau misalkan tips bagi orang yang masih cemas dengan masa depannya nih, gimana nih? Itu triknya gitu. Ya yang tadi mungkin di introspeksi dulu deh buat diri sendirinya kira-kira sebetulnya yang menjadi hambatan kita untuk tidak memikirkan diri sendiri di masa depan tuh apa sih? Kadang kan ada juga yang ngerasa santai-santai aja karena lingkungannya itu santai-santai aja gitu. Kayak misalkan, maaf ya ini mah, kayak misalkan sukanya nongkrong sama temen-temen tanpa bekerja, misalkan atau enggak tanpa melakukan hal apapun. Dia tuh akan ngerasa tenang karena ngelihat temen-temennya tuh kayak gitu. Jadi ngerasa ada dukungan aja gitu. Oh ternyata kayak gini tuh nggak apa-apa gitu. Padahal sebetulnya kan masa depan itu sangat penting gitu. Oke, siap, siap. Nah, itu ya, rekan-rekan ngaji psikologi eh, tentang orientasi masa depan. Tadi karena ada request dari Eva, katanya kita coba ajak yang nonton, kita ngobrol juga nih. Gimana? Ajak ya? Ayo, ayo. Oke. Siapa yang mengangkat nanti ya? Jangan-jangan tiba-tiba langsung kabur. Enggak ya? Jangan ya? Keep Jangan. watching. Oke. Iya, halo Matt Ilyas. Ada, dia nonton juga ya. Si Web. Mana nih? Ada? Diterima nggak invite saya nih? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kejutan sekali ini. Oke. Kang Deris ya. Ini salah satu sarjana psikologi juga ya. Alhamdulillah. Iya. Halo Kang An, halo Pak. Halo Kang Eva. Jadi ini yang salah satu penonton setia dari awal, bahkan sebelum saya live itu kan saya kan lihat dulu nih siapa nih, kan ketahuan nih yang follower yang sedang on. Oh, ada Eva, ada Deris, kayaknya nunggu nih saya live gitu. Beda banget. Oke. Beda banget. Ya, ini rata-rata yang nonton juga masih satu alma mater dengan kita ya. sih. Iya, apa ya. Ini reuni Iya, ada tiga. tidak disengaja, tapi mudah-mudahan jadi menemani malam minggu yang jomblo. Ada yang jomblo di sini? Gimana? Bagaimana? Chris cemas nggak sebagai jomblo? Apa? Oh enggak. Sebagai jomblo. Salah. Aduh.
Nggak ngebahas jomblo. Melenceng dari konten ini. Oke, Kang Deris, kita bahas tentang orientasi masa depan gitu ya, dan kaitannya mungkin dengan kecemasan nih. Gimana nih menurut eh Kang Deris tentang pembicaraan kita dari tadi? Ada tanggapan nggak? Oh, orientasi masa depan sih, iya ya gitu. Rata-rata eh, ya orang tuh nggak ngeh sih gitu tentang masa depan teh kayak gimana. Jadi ya udahlah gimana nanti aja gitu, jalanin aja deh gitu. Benar kata Eva tadi gitu. Jadi jalan aku mah engkewe gitu kan, kayak gitu. Dan bahkan kebetulan aku waktu itu skripsi em, tentang OMD juga, selesainya sih ke si subjeknya ke mahasiswa kelas karyawan itu. Nah di kelas karyawan pun ternyata nggak jauh beda sama anak remaja gitu, masih bingung ke depan mau ngapain ya gitu. Ya paling intinya sekarang udah lulus kuliah ya udah deh gitu, paling nanti kerjakan yang lebih bagus, paling kayak gitu aja gitu. Masih apa ya, bingung gitu ya, ngapain ya nanti gitu, planningnya tuh kan planning 5 tahun ke depan aja juga aduh ngapain ya gitu. Jadi planning itu lebih ke jangka pendek sih Kang gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya penting lulus gitu kayak gitu. Oke, siap. Ini untuk para pendengar atau penonton dimanapun berada, mungkin akan ada sedikit roaming kalau misalkan ada celutukan-celutukan bahasa Sunda ya. Ya mohon maaf. Ya nggak apa-apa ya, pasti masih bisa dipahami lah kayak gitu ya. Nih, kalau sebagai sosok dari sendiri nih, eh, apa nih rencana masa depan dari Kang Deris? Ada Aduh, yang aduh. bisa di-sharing lah dulu, atau misalnya pengalaman-pengalaman dulu, pernah nggak merasa galau, bimbang dengan Dulu pernah sih apa diri sendiri di gitu? mana waktu SMP gitu. Ih, udah SMP tuh mau ngapain, atau ke SMA atau ke SMK ya gitu. Kalau ke SMA keuntungannya apa gitu, kelebihannya apa gitu. Kalau ke SMK tuh apa gitu. Ke SMK pun jurusannya jurusan apa, itu bingung banget sih gitu. Waktu itu jadi harusnya masuk apa ya gitu, jurusan apa ya gitu yang bagus buat aku gitu. Meskipun ya nyatanya ketika masuk SMK gak cocok sih gitu. Sampai akhirnya kuliah ya udah banting setia, meskipun ya nggak nyambung, tapi ya ternyata eh, di sini aku cocok loh gitu. Namun memang untuk orientasi masa depan itu gitu, untuk planning ke depan mau apa, buat aku sih butuh waktu ya gitu. Tapi mungkin untuk anak-anak saat ini, untuk remaja saat ini gitu, bisa diarahkan. Kedengaran nggak? Kedengeran. Lancar-lancar. Ya, tapi untuk sekarang sih enaknya ada psikotes ya di sekolah-sekolah tuh gitu. Jadi sekolah sangat memfasilitasi sekali gitu mengenai masa depan anak didiknya gitu. Kayak zaman aku dulu masih yang ada psikotes gitu. Psikotes itu apa gitu, entahlah pokoknya mah gitu. Masuk sekolah juga yang menurut oh kelihatannya bagus deh gitu jurusannya teh. Tapi ke depannya nggak ke depannya sih, ketika dilihat misalkan di browser, oh wah juga ya, ketika mendapatkan penjelasan dari sekolahnya juga, oh oke udah deh masuk ini gitu. Oke. Oke, iya. Ini luar biasa. Pengennya apa ya gitu, pengennya apa gitu, yang prospeknya tentu bagus ya gitu. Ya siapa sih yang nggak mau masa depannya tuh tidak baik lah gitu. Akhirnya udah pilih psikologi yang menurut aku ini ilmunya lebih strategis gitu, bisa dilakukan di bidang disiplin ilmu manapun gitu. Di perkantoran bisa sebagai HRD, di rumah sakit juga bisa gitu sebagai konselor, sekolah sebagai guru BK juga gitu. Dan ini Oke. juga aku karena dulu sempat menjadi guru, itu cita-citanya alhamdulillah sih sekarang tercapai gitu, jadi guru, meskipun gurunya di bidang ABK gitu, bukan guru BK. Guru BP, BK. Ya Biasanya guru BP, BK itu rada-rada sinis biasanya. galak Ini gitu. tapi kayaknya Kang Deris tuh eh ini ya, humble juga ya. It's okay. Enggak ya, maksudnya
itu mas stigma aja. eh Oke nih, kebetulan karena kita misalkan ada di bidang psikologi gitu kan. Sekalian juga ya bagi rekan-rekan yang memang nonton ini yang misalkan minat ke psikologi. Nah, menurut kalian berdua lah gitu ya, kenapa sih kalian memutuskan masuk psikologi dulu? Gitu? Apakah ada kebayang masa depan dari seorang lulusan psikologi gitu? Atau malah ini mah hanya let it flow aja, saya adanya yang kosong di situ ya mungkin masuk situ gitu. Dari Eva dulu deh coba. Kalau saya sih dulu karena ingin nyoba buat care sama orang tuh kayak gimana sih gitu. Terus dulu tuh sering baca-baca buku psikologi yang ada di Gramet. Sebetulnya nggak ada nyambung-nyambungnya sama kuliah jurusan Ya. psikologi. Pas ngeliat, oh ternyata ngomonginnya tuh manusiawi banget ya gitu. Tapi ternyata pas masuk psikologi, ya gitu deh. Seru. Ya gitu. Oke, Kang Deris, gimana? Kalau dari aku sih masuk psikologi itu, ya itu kayak tadi aku sebutin gitu, pengen kuliah, tapi yang kedepannya tuh Prospeknya bagus. strategis ya gitu, di semua bidang tuh ada gitu. Kalau misalkan udah sempat mengambil pendidikan, tapi kalau pendidikan mentoknya di sekolah doang gitu. Terlebih juga sangat dikhawatirkan oleh orang tua, kok jadi guru gak jadi PNS gitu. Tahulah ya gaji honorer berapa gitu, jadinya teh apa ya gitu. Akhirnya ya udah deh kayaknya ke psikologi ya. Kalau ke akuntansi dulu terlalu mainstream sih buat aku, jadi udah psikologi aja gitu. Meskipun ya alhamdulillah sih gitu, apa aku di psikologi gitu. Ini kayaknya Kang Deris ini jadi harusnya jadi pemateri utama nih, gimana ya? Bener. Jadi situ mempraktekkan sejak dini tentang orientasi masa depan. Iya. Pengen jadi apa di karir, itu mau kemana gitu ya. Tinggal ini aja. Tinggal ini aja, pernikahannya sama dengan siapa gitu. Nah itu. Nah itu. Jadi masalah. Jadi masalah. Oke. Diskusi aja lah kita misalkan. Iya. Nah untuk ini aja, tadi kan mungkin sedikit bahasan juga dengan Eva gitu kan. Untuk yang tidak remaja lagi gitu, orientasi masa depan yang seperti apa yang harus yang direncanakan gitu. Gimana? Dari deh coba. Untuk seusia yang nggak ambil usia kita lah ya gitu. Untuk ke depan seperti apa mungkin bisa mengintrospeksi diri seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu, bahwa kita harus introspeksi diri, kebutuhan kita ke depan apa sih gitu. Misalkan kalau ingin bisnis ya oke, berarti yang harus dipikirkan sekarang kesiapan untuk bisnis, misalkan siapannya apa, misalkan modalnya atau apanya gitu. Dan misalkan mau bisnisnya jual kue gitu, buka pabrik kue misalkan, ya udah minimal atau mulai dengan yang mudah dulu, belajar membuat kue nah gitu. Lalu nanti bertahap ke misalkan mengumpulkan modal dan lain sebagainya. Itu sih, karena pada intinya kalau udah seusia kita sih lebih berpikir untuk keluarga ya, apapun yang kita inginkan. Misalkan ingin bisnis lah atau bekerja sebagai ini itu, intinya satu sih untuk keluarga gitu. Jadi ya yang terpenting disesuaikan lagi aja gitu, apakah tujuan kita, planning kita ini ada dampaknya untuk keluarga atau tidak gitu sih Kang kalau aku. Oke. Apa ada tambahan? Udah, dari semuanya Udah. benar. Setuju deh sama Deris. Oke, tadi kan misalnya kebanyakan kita ngobrolin orientasi masa depan nih. Sebenarnya sedikit juga yang menyinggung kecemasan gitu ya. Ini sebenarnya yang agak sedikit, bukan sedikit sih, banyak yang sebenarnya lebih menarik juga nih gitu kan. Kecemasan gitu ya. Sebenarnya dari mana sih kecemasan itu? F, dari mana F? Yang tadi udah dijelasin, jadi kan kita tuh penting banget punya
tujuan hidup, karena tujuan hidup itu sebuah kebutuhan psikologis gitu. Kalau misalkan namanya kebutuhan kan harus dipenuhi ya. Kalau misalkan nggak terpenuhi pasti ada konsekuensinya. Nah, kayak tadi kalau misalkan kita nggak punya tujuan hidup, salah satunya yaitu dengan tidak mencapai orientasi masa depannya itu, hidup kita tuh jadi hampa. Ya salah satunya kayak gitu, jadi nggak bahagia, gitu. Cemas karena nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang kejar gitu. Kayak gitu sih. Karena yang tadi kan kalau orientasi masa depan itu penting agar nanti mencegah stres dan cemas di masa depan gitu. Betul, betul. Ini jadi bisa jadi judul skripsi. Dulu judul skripsinya apa nih, Eva tuh? Gitu. hubungan Masih inget nggak? hubungan antara sosial support dengan orientasi masa depan pada remaja. Social support tuh. Social support juga ya belum dijelasin nih. Bisa nggak dibahas? Makasih loh, Ma. Ya, kita masih banyak kita pertemuan dengan Eva ya, insya Allah ke depan. Oke, dari Deris nih, apa sih kecemasan itu, Ders? Kecemasan itu respon fisiologis ya dari individu gitu, yang mana itu terjadi karena menghadapi sesuatu yang bisa aja itu menjadi tantangan gitu. Misalkan ketika si A ingin bercita-citakan sebagai polisi, tapi nyatanya orang tuanya juga nggak mampu untuk menyekolahkan dia sebagai polisi gitu. Kecemasan di situ gitu, apakah saya bisa nggak ya gitu untuk masuk akpol gitu, saya bisa nggak ya jadi polisi gitu, itu yang bikin cemas juga. Atau juga misalkan ketika kuliah gitu, masuk psikologi, ini dari psikologi, tapi ternyata ketika kuliah IPK aku aja nasakom ya gitu, masih 1 koma misalkan, gimana ya, bisa nggak ya aku jadi psikolog kayak gitu. Sebetulnya kalau menurut aku sih kecemasan itu timbulnya ya dari pikiran si individu itu juga sih gitu. Tapi sebetulnya mestinya sih berpikir positif. Kalau emang cita-cita jadi psikolog ya coba dilakukan gitu. Intinya apa, misalkan kuliah ya rajin belajar lah gitu buat dia IPK-nya bagus lah gitu sih, Kang. Oke, siap. Baik, rekan-rekan ngaji psikologi. Sebenarnya kita udah hampir 45 menit, berarti ini udah sama dengan 1 SKS mungkin ya. Oke, sebentar, saya ingin nyapa dulu nih. Ada beberapa orang yang masih online ya. Ada Mbak Sulis ya, Mbak Sulis. Oke, ada Mbak Wasiah dan Acil. Oke, ini sih kayaknya masih ini juga ya. Masih se-circle. Satu circle gitu ya. Oke. Yang mau ada pertanyaan misalkan silakan ya, langsung aja di komen gitu ya. Jadi gak sekedar wave doang gitu ya. Saya udah langsung aja tanya misalnya gitu. Oke, mau tambahin lagi orangnya? Ya, terlalu sempit di layar ya saya. Saya nggak kebagian kamera. Cemas saya nanti. Ada apa yang cemas nanti? Ya, kecemasan sekarang kan sebenarnya beragam ya, apalagi dengan zaman media sosial gitu ya. Ada istilah FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadi ketakutan ketinggalan informasi ya. Jadi salah satu misalkan kenapa orang suka banget dengan media sosial zaman sekarang ya, mereka takut dikatakan misalkan kudet gitu ya. Kudet, tahu istilah kudet ya? Itu zaman saya kurang update gitu ya. Kalau bahasa istilah psikologisnya biasanya FOMO gitu ya. Kemudian ada cemas juga misalkan karena zaman media sosial ya. Saya sedikit membahas kalau saya ya, misalkan saya juga nggak mau kalah ya, skripsi saya tentang social comparison gitu ya. Salah satu
variabelnya adalah social comparison. Instagram, ada sebuah penelitian bahwa ternyata Instagram itu menjadi salah satu media sosial terburuk. Ya dikatakan terburuk mungkin karena nggak ada yang bagus gitu ya. Walau maksudnya gimana gitu. Terburuk untuk beberapa hal tentunya ya. Maksudnya gimana? Ada fenomena yang namanya itu social comparison. Jadi social comparison itu adalah perbandingan sosial atau komparasi sosial. Kita senantiasa menjadi tidak sadar, ya baik mungkin ada juga yang sadar ataupun juga kebanyakan tidak sadar dengan bermain Instagram, kita tuh sering terjadi namanya social comparison. Misal kita melihat seseorang yang habis traveling, habis dengan makan gitu ya, di kafe-kafe tertentu, restoran tertentu gitu ya. Bagi kita yang mungkin misalkan saat ini misalkan ada di rumah gitu kan, atau misalkan ada yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan perkuliahannya gitu kan, melihat aktivitas-aktivitas orang lain itu sedikit banyak menimbulkan envy gitu ya, cemburuan, dan dari situ juga menghasilkan kecemasan dengan diri sendiri. Ya. Terutama mungkin kalau misalkan kita bermain dengan Instagram itu secara mayoritas, secara apa ya, aplikasinya sendiri adalah aplikasi yang menampilkan bidang visual gitu ya. Jadi misal ya fotonya bagus gitu. Bagus itu misalkan secara ada yang dari sisi tempat, oh dia misalkan fotonya di tempat A B C D gitu kan. Dia menggunakan, kita tahu nih, oh dia handphonenya tercanggih gitu. Dengan kamera yang sekian puluh megapiksel gitu kan, dengan hasil yang luar biasa. Kemudian juga misalkan kalau dia selfie, filternya itu sangat glowing sekali gitu kan, sehingga terlihat menarik, terlihat cantik, terlihat kurus misalkan untuk beberapa kategori. Nah, itu bisa menimbulkan beberapa kecemasan juga bagi kita sebagai penggunanya. Mungkin yang kita punya kecemasan tentang body image gitu ya, kita menjadi kok orang-orang bisa ya gitu ya, misalkan dietnya lancar gitu ya, kok bisa ya orang-orang tiap malam minggu nongkrong di kafe gitu ya, kok ada ya orang yang misalkan dia baru putus kemarin udah dapet pacar lagi dan semacamnya kayak gitu. Nah itu social comparison itu secara tidak sadar juga berlaku pada diri kita yang sering bermain di media sosial. Makanya untuk beberapa hal gitu ya, tips bagi kita semua yang bermain media sosial nih, tidak mentah-mentah melihat postingan seseorang itu, foto seorang itu menjadi apa ya, 100% betul adanya atau benar adanya gitu ya. Kita mungkin menyadari kalau misalnya kita mau posting foto, kita akan memposting foto yang terbaik gitu ya, dengan hasil puluhan kali jepret gitu ya. Dengan setelah puluhan kali jepret foto gitu kan, kita pilih yang terbaik, sudah ada yang terbaik, kita edit lagi. Kita gunakan filter lagi gitu kan, agar senantiasa semakin sempurna. Nah, padahal apa ya, dengan menampilkan seperti itu, kita menjadi sesuatu yang apa ya, ingin dipandang lebih baik dibanding orang lain gitu ya. Yang walaupun sebenarnya kan pada faktanya semua orang berpikiran sama seperti itu, dan akhirnya sebenarnya jangan-jangan gitu ya, karena semua orang berpikiran sama, pengen terlihat baik di Instagram, oh ternyata pada aslinya semuanya juga orang sama gitu. Instagram itu ya hasil editan semua gitu. Atau ya kasarnya jangan-jangan palsu semua. Nah, ada beberapa hal yang jadinya sebenarnya kecemasan itu menjadi kecemasan yang tidak apa ya, tidak perlu gitu. Nah, itu materi dari saya. Oke, ya. Sudah hampir 1 jam ya. Kalau dari rencana ngaji sekolah sendiri sih tidak berlama-lama. Tapi kalau misalkan dari Eva atau dari Dedis yang mau ambil kesimpulan tentang topik kita malam ini, boleh? Silakan, ada nggak? Dari siapa dulu nih? Eva. Dari Eva dulu. Kalau dengan bahasa sederhana, lebih aware lagi deh sama orientasi masa depan, khususnya buat kalian yang masih remaja.
jangan melulu mikirin yang nggak penting. Kayak mikirin pacar misalnya gitu atau enggak. Kalau yang kata apa sih ya, kalau ada sangkut pautnya dengan materinya apaan tuh, emang betul kayak jangan ngelihat postingan orang tuh 100% dipercaya gitu, karena nggak sedikit sih ada orang-orang yang saya sendiri yang pernah ngalamin gitu ya, ngelihat saudara saya sendiri yang menangis karena insecure ngelihat temen-temennya yang cantik gitu. Gitu loh. Ya itu Padahal kan ternyata terbukti. iya betul, memang betul. Dia ngerasa kalau dia tuh nggak cantik gitu. Nah, jadi jangan percaya 100% deh dengan apa yang orang lain posting. Pasti yang posting itu yang terbaik dari yang terbaik gitu. Iya. Sip. Dari Kang Deris. Dari aku sih untuk masa depan itu penting banget gitu. Jadi memang harus dipikirkan sejak dini gitu. Bagi yang sudah seusia kita yang udah dewasa, ya nggak masalah kok gitu. Masih bisa kita lakukan gitu sebelum terlambat. Namun juga di sini juga ada orang yang remaja atau kita memiliki sahabat atau saudara yang remaja, baiknya diarahkan agar planning masa depannya lebih baik lagi, lebih cerah lah dibanding kita gitu. Seperti itu. Ya, intinya kita biar lebih terarah lagi lah gitu si masa depannya kayak gitu sih. Siap. Kalau kesimpulannya harus bersyukur aja sih dengan apa yang kita miliki gitu. Termasuk dengan rencana kita gitu, jangan takut gitu. Kan di OMD pun si aspeknya ada 3 kan, ada motivasi, perencanaan, dan evaluasi. Nah, fokusnya di situ, gak usah merasa takut. Aku pengen jadi pilot, sanggup gak ya? Gitu. Ya udah jalanin aja dulu deh, siapin dulu aja deh, gitu. Gak usah insecure duluan lah gitu. Yang penting ada semangat dulu untuk mengusahakan gitu. Itu sih dari aku. Siap. Baik. Pembahasan yang menarik rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk Eva Febriani dan Deris Reynaldi, betul ya? Sudah bergabung di ngaji psikologi malam ini. Untuk rekan-rekan yang menyaksikan atau yang baru bergabung, mungkin yang tidak mengikuti dari awal, insya Allah nanti postingan ini di save di feed ngaji psikologi dan juga ada channel YouTube juga, nanti kita upload ke sana. Kita apa ya? Ya kita ramaikan hasanah psikologian. Ya. Oke, dari saya terima kasih. Sampai jumpa di ngaji psikologi selanjutnya. Saya akan terus nanti mungkin berkomunikasi dengan beberapa pemateri yang lain yang insya Allah dengan bahasan yang menarik. Kalau misalkan ada yang mau request bahasan, boleh ya di DM aja atau misalkan komen, atau mau langsung menghubungi saya juga ada di link, tinggal klik link yang ada di bio ngaji psikologi. Siap. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri untuk live Instagram ngaji psikologi kali ini, malam ini. Selamat berakhir pekan. Selamat malam mingguan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tutup ya.